Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin pembahasan kita ya untuk yang bab dinamika Lagrangian dan Hamiltonian. Yang sebelumnya kita sudah bahas mengenai masalah persamaan Euler-Lagrange atau kita menyebutnya persamaan gerak Lagrange. Nah, sekarang masih berkaitan dengan persamaan Lagrange, hanya bedanya adalah di sini ada bentuk pengali istilahnya, pengali yang tidak diketahui. Nah, pengali inilah nanti yang disebut namanya dengan pengali Lagrange ya. Oke. Kita mulai dari pembahasan constraint ini karena untuk dinamika Lagrange atau Hamiltonian itu nggak lepas dari masalah persamaan constraint ya. Karena di sini berkaitan dengan pembatasan dari gerak partikelnya juga gitu ya. Oke, jadi untuk sembarang constraint bisa kita tuliskan kalau dia berkaitan dengan kecepatan partikel dalam suatu sistem, maka fungsi constraint-nya f di sini dia ada x dot sama t ya. Nah, ini berbeda dengan bentuk constraint yang sudah kita bahas sebelumnya. Dia kan hanya bergantung dari x sama t ya, belum ada x dot kan, belum ada kecepatan. Nah, untuk yang sebelumnya yang hanya bergantung x sama t itu disebutnya kan holonomic constraint. Nah, karena dia bergantung terhadap kecepatan juga constraint-nya, maka ini disebutnya dengan non-holonomic constraint ya. Tetapi kecuali kalau persamaan ini dapat kita integrasikan dan menghasilkan hubungan antara koordinat, artinya antara x, y, z atau rt tapi ada hubungan gitu, nah maka disebutnya menjadi semi-holonomic gitu. Jadi bukan lagi non-holonomic tapi semi-holonomic constraint ya. Oke. Jadi bedanya seperti itu ya untuk yang sekarang. Nah, sekarang kita tinjau suatu hubungan constraint dalam bentuk di sini sigma A x dot i ditambah b sama dengan 0 dengan i-nya dari 1 2 3. Ingat indeks i di sini itu menunjukkan komponen ya, komponen koordinat. Artinya bisa kita katakan untuk i-nya 1 x1 berarti x, katakan aja untuk i-nya 2 x2 berarti y, i-nya 3 berarti z, x3 z gitu ya. Nah, berbeda dengan indeks alfa di sini, jangan lupa alfa di sini untuk indeks banyaknya partikel ya. Jadi kalau alfanya 1 berarti untuk partikel 1, alfanya 2 partikel 2, alfanya 3 seterusnya. Oke. Gitu ya, jangan salah dengan masalah indeks, oke? Nah, secara umum persamaan ini itu kan bentuk constraint-nya kan masih mirip dengan yang ini kan, ada hubungannya dengan x dot. Ya memang nggak ada x juga di sini. Jadi ini disebutnya sebagai non-holonomic constraint nih, ya. Nah, karena persamaan ini itu tidak bisa diintegralkan karena kan tadi non-holonomic constraint itu kalau dia bisa diintegrasikan, dia akan membentuk namanya semi-holonomic constraint ya. Nah, tapi karena bentuknya seperti ini, dia tidak bisa diintegrasikan, maka dia disebutnya non-holonomic constraint. Kenapa nggak bisa? Padahal kan sederhana ya. Anggaplah katakan aja A-nya konstanta, B-nya juga konstanta nih. Nah, yang jadi masalah adalah si x dot-nya ini. Nggak sesederhana, memang x dot itu kan dx per dt. Tapi ingat x itu isinya kan dia ada ki dot, ya kan, sama t kan. Nah, itu kan ada banyak variabel, belum nanti ini disumasikan. Ya kan, untuk masing-masing partikel, masing-masing komponen. Jadi untuk yang X1 hubungan dengan ki dot sama T-nya gimana, untuk X2 gimana, kan jadi agak rumit ya. Nah, makanya disebutnya sebagai non-holonomic constraint ya. Oke. Nah, tetapi jika AI sama B-nya ini kita definisikan sebagai ini, AI-nya adalah do F per do XI, sedangkan B-nya do F per do T ya, di mana F-nya itu fungsinya sekarang X, T. F di sini nih ya. Fungsi F di sini itu sebagai X, T. Nah, oke. Maka kalau ini kita masukkan ke sini ya, A sama B-nya. Jadi yang tadinya sigma A X dot, nah berarti A diganti ini menjadi do F per do X dotnya diganti dx per dt, ya yang B-nya diganti do F per do T sama dengan 0. Nah, bentuk yang ini kan nggak lain adalah sama dengan turunan total dari si fungsi f ya. Karena f itu kan fungsinya dari x sama t kan, maka turunan totalnya ada terhadap x-nya, yaitu yang ini. Ya.
Dan terhadap T-nya yaitu yang ini, 2F per 2T. Ya. Nah, maka rumus yang terakhir ini bisa kita sederhanakan, simpelnya ya udah tinggal df per dt sama dengan 0 gitu. Nah, karena df per dt sama dengan 0, turunan suatu fungsi yang nilainya aja 0, maka jelas fungsi itu pastilah harus konstanta ya. Makanya di sini f minus konstanta sama dengan 0 ya. Jadi berubah fungsinya menjadi constraint yang holonomik gitu. Karena fungsi f x t-nya itu sama dengan konstanta dia. Jadi dia bentuknya holonomic constant. Nah, dari pembahasan ini apa yang kita bisa simpulkan? Artinya, constraint yang dituliskan dalam bentuk turunan seperti ini nih, yang do-f per do-ki, dki ditambah do-f per do-t, dt ya, di bentuk yang sebelumnya nih. Ini kan kalau dia berkaitan dengan koordinat kartesian ya. Ya, do f per do x, dx per dt ditambah do f per do t. Oke, ini sama aja kan turunan terhadap t ya. Nah, maka jadinya seperti ini kalau dia rubah ke dalam bentuk koordinat diperumum gitu. Oke. Nah, maka semua bentuk constraint yang bentuk turunannya seperti ini itu analogi dengan bentuk yang f x, t sama dengan 0 gitu. Dengan K jumlah dari persamaan constraint-nya. Kalau ada sekian M partikel yang punya constraint, maka ada sebanyak M persamaan constraint. Ya. Nah, artinya gini, ada dua bentuk yang bisa kita pakai terkait dengan persamaan constraint-nya. Boleh kita gunakan yang bentuk turunannya, yang ini, atau bentuk aljabarnya, gitu ya. Karena ini sama aja nih. Baik ini pakai yang ini kan sama aja hasilnya kan, udah kita bahas di sini ya. Gitu. Nah, pengaruhnya apa? Dalam pembahasan dinamika Hamiltonian, kita kadang lebih enak kita pakai bentuk turunannya ketimbang bentuk aljabarnya. Karena biasanya kita kan memperoleh bentuk persamaan turunan ya, kalau untuk persamaan gerak kan. Nah, maka akan lebih enak kalau kita langsung hubungkan ke persamaan turunannya untuk constraint-nya. Jadi kita bisa langsung istilahnya menambahkan suku gitu. Berbeda dengan yang fungsi aljabar ini, kita kan agak repot kalau untuk fungsi aljabar sebenarnya. Jadi lebih enak ke dalam bentuk fungsi turunannya. Oke, pengaruhnya di mana? Kita bahas selanjutnya ya. Nah, sekarang jika hubungan constraint untuk suatu persoalan diberikan dalam bentuk fungsi turunan, nah yang ini yang udah kita bahas tadi, ya dengan bentuk aljabar yang ini, oke, maka kita dapat menggabungkannya secara langsung ke dalam persamaan Lagrange. Nah itu kelebihannya, jadi kita bisa langsung menggabungkan ke persamaan Lagrange ya, dengan menggunakan pengali Lagrange tanpa mengintegralkannya terlebih dahulu, ya. Jadi untuk constraint yang dituliskan seperti ini, do f per do ki, dq sama dengan 0, maka untuk persamaan Lagrange cukup kita kalikan dengan suatu pengali di sini, ini lambda ya, pengali yang tidak diketahui. Nah, pengali inilah disebut yang namanya pengali Lagrange yang lambda ini ya. Yang lambda di sini nih. Oke. Ya, dimana constraint itu berkaitan dengan jumlah partikel yang yang terbatasi geraknya lah istilahnya. Oke. Nah, kenapa kita nggak pakai yang 2F per 2T-nya? Kalau kita lihat kan bentuk sebelumnya kan ada bagian 2F per 2T ya. 2F per 2T dt sama dengan 0. Nah, ini kan kita hanya mengambil 2F per 2Ki dq sama dengan 0 ya. Karena dalam proses perhitungan variasi yang menyangkut prinsip Hamiltonian ya, dengan waktu bernilai konstanta pada ujung-ujung batas integrasi, artinya karena ujung-ujung batas integrasinya itu nilai waktunya itu konstan, artinya langsung T-nya dari 1 sampai 5 katakan aja ya. Nah, maka karena waktunya konstanta itulah, jadi yang bagian 2F per 2T sama dengan 0 gitu. Atau dengan kata lain ya bisa kita bilang si persamaan constraint-nya itu nggak bergantung waktu lagi gitu. Ya. Jadi kita dengan acuan seperti itu, maka dengan mudah tinggal menambahkan persamaan constraint ya tanpa harus ada bentuk 2F per 2T di sini. Dan itu tidak mempengaruhi persamaan geraknya ya. Gitu. Jadi
itu kenapa nggak ada bentuk 2F per 2T di sini. Ya, karena tadi prinsip Hamiltonian yang berkaitan dengan variasi lintasan dengan waktu yang bernilai konstan pada ujung-ujung batas integrasi, maka kita bisa menambahkan persamaan konstan tersebut yang 2F per 2T tanpa mengalami persamaan gerak ya. Jadi boleh juga sebenarnya kita tambahkan di sini. Atau kalau F-nya memang secara eksplisit ada fungsi terhadap waktu ya. Kalau dia tidak berkaitan dengan waktu, maka yang bagian 2F per 2T kan bisa dihilangkan ya. Jadi cukup bentuknya seperti ini. Oke. Nah, untuk yang bagian ini orang menyebutnya sebagai besaran Q, kuantitas Q. Kuantitas Q yang nilainya lambda 2F per 2Q ini. Nah, kuantitas Q inilah disebut yang namanya sebagai gaya constraint. Artinya gaya yang mengikat si gerak partikelnya. Gitu. Inilah gaya constraint-nya. Ya, oke. Nah, biar jelas kita langsung contoh aja. Contohnya di sini kita punya suatu partikel bermassa M. Ini anggap aja kelereng lah gampangnya ya. Dia bergerak di atas suatu bentuk setengah bola. Setengah bola ini hemisfer setengah bola. Dengan jari-jarinya A. Nah, tentukanlah persama gaya constraint ya. Ini force of constraint berarti gaya constraint. Dan tentukan juga pada sudut berapa si partikel itu meninggalkan artinya jatuh ya. Jatuh terlepas dari permukaan setengah bola yang tadi, yang ini ya. Oke, itu yang kita cari. Nah, maka langkah pertama perlu kita tentukan dulu koordinat di perumumnya ya. Nah, karena di sini kita mempertimbangkan kemungkinan partikel yang lepas dari permukaan bola di sini, setengah bola di sini, maka cukup kita pilih koordinat di perumumnya R sama theta aja. Jadi R sama theta untuk menggambarkan posisi dari gerak si partikel ya. Kenapa nggak pakai yang pi? Karena kan koordinat bola kan harusnya ada R theta pi ya. Kalau yang pergerakan pada arah pi itu jadi nggak perlu. Karena kalau pada arah pi itu kan dia arah yang apa ya? Yang bagian horizontalnya ya. Jadi kalau partikelnya bergerak secara horizontal ini kan ya nggak bakal lepas-lepas kan, gitu. Karena kan kita pengennya kan keadaan di mana partikel itu lepas dari permukaan setengah bola. Maka acuan kita adalah cukup dari R sama tetanya. Kalau dia melebihi jari-jari bola, maka dia akan lepas kan, gitu gampangnya ya. Jadi persamaan constraint-nya sederhana, tinggal FR tetanya adalah R minus A sama dengan 0. Kalau R-nya sama dengan A, jelas nanti dia tetap di dalam permukaannya kan, pada permukaannya gitu. Tetapi kalau misalkan R-nya lebih dari jari-jari bola, otomatis dia akan lepas dong, ya. Gitu. Oke. Jadi fungsi constraint-nya di sini memang tidak bergantung secara eksplisit terhadap theta. Dia hanya cukup bergantung dari R dengan A-nya. Karena ukuran pergerakan lintasan partikel ini ya yang mengikat dia supaya tetap di dalam atau di permukaan setengah bola ini ya maka lebih cukup kita tinggal gunakan R sama dengan jari-jari permukaan bolanya ya. Sudut memang perlu tapi dalam membatasi gerak partikel itu kan yang menentukan hanya jari-jarinya ya. Oke. Nah, itu persamaan constraint-nya. Maka untuk selanjutnya kita tinggal cari Lagrangiannya, yaitu tentukan dulu energi kinetik dan energi potensial sistem. Oke, energi kinetik gampangnya setengah M X dot kuadrat tambah Y dot kuadrat ya. Anggap aja kalau ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Oke. Nah, X dotnya nanti X-nya kalian bisa ganti R cos theta, kalau yang Y-nya jadi R sin theta. Cari X dot sama Y dotnya. Kemudian dikuadratin nanti dapat bentuk seperti ini nih ya, R dot kuadrat ditambah R kuadrat theta dot kuadrat. Jadi awalnya nggak apa-apa kalian tulis aja setengah M X dot kuadrat tambah Y dot kuadrat gitu. Nah, kenapa nggak plus Z kuadrat? Padahal kan ini bentuknya hemisfer setengah bola ya. Kita nggak perlu lagi pada yang Z dot kuadrat ya, karena pergerakan si bolanya ini itu kan hanya pada bidang istilahnya apa ya? Anggap aja nih bidang
XY-nya lah gitu, yang bidang XY. Jadi X yang sebelah kanan, yang Y itu yang vertikalnya, nah yang Z itu yang ke arah kitanya ya. Nah, pergerakan dia kan dengan kata ini bisa dibilang hanya pada bidang XY ya, nggak pada bidang Z gitu. Ya, lagi pula dia kan nggak bergerak apa sih istilahnya, nggak bergerak ke arah Z juga kan. Maka kita cukup lambangkan X sama Y aja di sini. Ya, kita bisa lihat dari sini gambarnya ya. Oke. Nah, kemudian untuk U-nya, U energi potensial itu kan tinggal MGH, di mana H-nya itu ukur dari sini ke sini. Nah, ini kan dia jatuhnya kan sama aja kayak panjang ini ke sini ya, yaitu samping sudut tetanya. Nah, samping sudut berarti kan pakainya cos. Makanya di sini MGR cos theta. Oke, udah semua terdefinisi T sama U, maka L-nya pun bisa kita cari ya, tinggal T minus U. Ini dikurang ini, maka nanti dapat seperti ini. Oke, gitu ya. Nah, maka dari situ kita bisa peroleh persamaan Lagrange-nya yang berkaitan dengan constraint yang tadi ya, dimana memang acuan potensial 0 jelas pada alas bolanya ya, yang setengah lingkaran tadi. Nah, untuk persamaan Lagrange-nya karena ada R sama theta ya, kita pakai yang pengalih Lagrange di sini. Karena si F-nya tadi itu kan hanya berkaitan dari koordinatnya aja ya. Nah, untuk yang R-nya ini, yang θ-nya seperti ini. Dan ingat di situ L-nya adalah bentuknya yang ini dan F-nya adalah R minus A sama dengan 0. Nah, maka dengan besaran-besaran itu kita bisa cari do F per do R dulu, misalkan yang paling gampang ini diturunkan terhadap R, maka jelas hasilnya 1. Do F per do theta, nah ini F nggak ada theta, maka jelas do F per do theta-nya 0 ya. Nanti yang L masukkan ke sini semua, maka kita bisa peroleh persamaan Lagrange-nya ya, bentuknya seperti ini. Ini do L per do R berarti turunkan ini terhadap R, maka hanya ada ini. Maka turunan R kuadrat 2R ya. 2 coret sama 2, maka jadi MR theta dot kuadrat yang ini kan. Turunan ini terhadap R, maka dapat yang ini. Nah, terus yang ini, do L per do R dot, berarti turunkan terhadap R dot, maka cukup ini doang, karena yang lainnya sudah 0. Ya, maka jadinya 2R dot dikali 2, maka tinggal MR dot, tapi diturunkan lagi terhadap waktu, maka MR double dot. Yang do F per do R itu 1 dikali lambda, berarti kan jadinya lambda ya. Ini yang bisa gampang kalian bisa ikutin sendiri ya. Oke, jadi dengan L sama F yang ini nanti bisa kita masukkan ke sini, maka akan diperoleh persamaannya seperti ini. Oke. Nah, ya. Nah, maka baru kita masukkan persamaan constraint-nya lagi. Jadi persamaan constraint-nya penting juga. Dia bisa kita masukkan lagi ke bentuk persamaan Lagrange-nya karena memang itu syaratnya yang membatasi geraknya ya. Nah, karena di situ R sama dengan A, konstan kan, A itu kan konstanta, maka bagian R dot dan R double dot otomatis akan sama dengan 0 karena kan diturunkan ya. Nah, dari sini kalian tinggal substitusi R-nya A, di mana R dot sama R double dotnya itu sama dengan 0 ke persamaan Lagrange di sini. Jadi itu kan semacam syarat batasnya lah ya. Jadi kalau substitusi seperti itu, maka persamaan geraknya menjadi seperti ini ya. Misalkan yang paling gampang ini nih ya. Nih R-nya diganti A, maka MGA sin theta. Terus yang ini jadi MA kuadrat theta double dot. R dotnya sudah 0, maka tinggal ini doang kan. Nah ini juga R double dot sudah 0, jadi nggak ada. Yang ini diganti dengan A. Nah inilah bentuk sederhana dari persamaan gerak Lagrange-nya setelah kita masukkan persamaan constraint-nya ya. Oke, dari situ apa yang bisa kita cari? Dari persamaan kedua kita bisa peroleh persamaan ini nih. Theta double dot sama dengan G per A sin theta ya. Karena ini bentuk paling sederhananya. G per A sin theta. Oke. Nah, dari situ kita bisa integralkan. Ingat yang kita cari adalah gaya constraint sama sudutnya ya. Nah, jadi sudutnya bisa kita peroleh dari persamaan ini nih. Kita harus integralkan. Kita integralkan tujuannya untuk mendapatkan theta dotnya. Karena nanti kalau udah ketemu theta dot ini, kita kuadratkan, nanti kan bisa masukkan ke sini ya. Gitu. Tapi untuk integral ini nggak bisa langsung juga. Karena di sini ada sin theta ya. Theta double dot itu kan turunan terhadap waktu. Lebih enak kita rubah dia terhadap theta aja langsung. Biar nanti kita bisa integralkan ya. Jadi kita perlu edit sedikit persamaannya, kita rubah-rubah sedikit.
bagian theta double dot bisa kita rubah pertama dia d per dt dari theta dot atau d theta per dt ya. Gitu ya. Jadi sama aja d theta dot per dt. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti kita rubah d theta dot per dt dikali d theta per dt ya. Ini kan sama aja bisa coret kan? Ya. Nah, dari sini lihat ada bentuk d theta per dt. Ini kan sama aja theta dot juga kan? Jadi bentuknya menjadi theta dot d theta dot per d theta. Jadi semuanya dalam theta nih, enak. Gak ada lagi dengan fungsi waktu kan? Gitu. Ya. Jadi theta double dot ini kita bisa rubah bentuknya seperti ini. Masukkan ke sini, ya, maka sederhananya seperti itu bentuk integralnya. Ya. Jadi kita tuh kumpulkan yang theta dot dengan theta dot di sebelah kiri, yang bagian d theta kalikan ke kanan. Nah, kan kalau kayak ini kan enak, integralnya gampang ya. Gitu. Nanti kan dapat tetanya dari situ. Oke, maka jadinya integral theta dot itu jadinya kan setengah theta dot kuadrat, anggap aja integral x dx kan, setengah x kuadrat ya. Terusnya sama dengan ini integral sin itu min cos, makanya di sini min g per a cos theta ditambah. Nah, ini tiba-tiba ada konstanta ini nih. Ingat setiap integral tak tentu itu selalu menghasilkan konstanta ya. Integral ini ada c-nya, ini pun ada c-nya. C yang di sini kita gabung dengan yang di sini kan anggap aja konstanta yang lain lah ya. C yang lain. Intinya kan satu konstanta. Nah, satu konstanta itulah nilainya adalah G per A. Kenapa kayak gitu? Karena kita ingat-ingat lagi awalnya. Ya. Yaitu pada saat T sama dengan 0, ketika T-nya sama tetanya sama dengan 0, jadi kalau tetanya 0 berarti pas di puncak bolanya ya. Maka theta dotnya sama dengan 0 karena kan si partikelnya masih diam ya. Jadi theta dotnya sama dengan 0, nggak ada kecepatan sudutnya ya. Jadi masukkan di sini tetanya 0 ya dan theta dotnya 0. Anggap aja nih C dulu. Ya, G per A-nya C dulu. Theta dot udah 0, ini jadi 0. Nah, theta 0 cos 0 itu 1, berarti kan tinggal min G per A kan ditambah C. Min G per A pindah ke kanan jadi G per A sama dengan C. Nah, konstantanya adalah G per A. Ya, gitu. Sudah deh. Maka ketemu ya. Dari sini kita ketemu theta dot kuadratnya. Tinggal substitusikan ke dalam persamaan yang pertama ini nih. Yang MA theta dot kuadrat minus MG cos theta ditambah lambda. Untuk tujuannya mencari lambdanya. Karena gaya constraint itu kan berkaitan dengan lambdanya tadi kan, Q-nya ya. Oke, maka nanti dapat lambdanya seperti ini ya. Kalian substitusi aja. Theta dot kuadratnya itu kan jadinya minus 2G per A cos theta ditambah 2G per A kan. Masukkan ke sini ya. Oke. Ya disederhanakan sedikit nanti pindah ruas ke kanan. Dapat lambdanya seperti ini. Yang gak ribet lah ya. Oke. Itulah lambdanya. Maka lambda inilah yang merupakan gaya constraint dan partikel jatuh atau lepas dari permukaan setengah bola. Yaitu pada sudut ketika lambdanya sama dengan 0. Yaitu theta 0 ini kita terapkan untuk ketika lambdanya 0. Kenapa kayak gitu? Karena ingat gaya constraint itu gaya yang membatasi gerak partikelnya. Ketika lambdanya 0 otomatis kan gaya constraintnya 0 ya. Berarti kan nggak ada gaya yang mengikat si partikelnya lagi. Otomatis dia pasti akan bisa bergerak bebas kan. Atau lebih lepas lagi jatuh jadinya kan. Nah, kita tinggal terapkan lambdanya sama dengan 0 di sini ya. Nah, maka dengan lambdanya 0, dari persamaan ini tetanya menjadi theta 0, kita peroleh theta 0-nya nih. Yaitu arcus cosinus dari 2/3. Inilah besar sudut minimal supaya si partikelnya itu lepas dari permukaan setengah bolanya ya. Gitu, oke? Nah, maka untuk lebih jelasnya, kita bisa cek persamaan yang ini ya, yang udah kita dapetin dari persamaan lambda ini. Kita bisa peroleh bahwa gaya constraint itu akan sama dengan mg, lambdanya sama dengan mg ketika tetanya sama dengan 0. Coba aja, tetanya 0 kan cos 0 1, 3 dikurang 2 1 dikali mg, mg. Sesuai ya. Ketika tetanya 0 berarti kan artinya partikel pas berada di atas puncak si bola tadi kan, setengah bola tadi kan. Jadi ketika di puncak berarti kan gayanya yang bekerja hanya gaya gravitasi kan. Nah, itulah gaya yang mengikat si
partikelnya. Ya inilah menjadi gaya constraint-nya. Gitu ya. Sebenarnya sih gaya constraint nggak cuma lambda ya, tapi tadi ada lambda 2F per 2R kan. Kebetulan 2F per 2R kan nilainya 1 tadi. Kalau yang satu lagi 2F per 2 theta 0 kan, gitu ya. Jadi cukup lambdanya adalah gaya constraint-nya. Oke ya, itu jelas. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk hubungan atau kesamaan antara persamaan Lagrange dengan persamaan Newton. Dari yang sudah kita bahas di awal-awal banget ya, yang sebelumnya, video saya sebelumnya, kita kan sudah mencoba beberapa kasus yang sudah kita bahas sebelumnya di mekanika Newton dengan menggunakan persamaan Lagrange ternyata menghasilkan persamaan gerak yang sama ya. Gitu. Nah, kita akan coba pastikan lagi secara matematisnya di sini ya. Jadi memang udah jelas untuk formulasi mekanika Newtonian dan Lagrangian itu dia akan menghasilkan persamaan gerak yang sama ya. Yang udah kita bahas kayak misalkan pendulum sederhana, pendulum bidang gitu. Jadi yang berbeda hanya sudut pandangnya. Tetapi untuk isinya adalah persamaan gerak karena tujuannya untuk menghasilkan persamaan geraknya. Yaitu bentuknya sama ya. Nah, jadi di sesi yang ini di bagian yang ini kita akan bahas secara matematis hubungan kesamaan antara persamaan Lagrange dengan persamaan Newton ya. Oke. Nah, untuk yang pertama kita pengen coba merubah dari bentuk persamaan Lagrange supaya memperoleh persamaan Newton ya. Jadi kita pilih di sini anggaplah koordinat di perumumnya itu kita pakai koordinat Kartesian. Maka persamaan Lagrange-nya itu untuk partikel tunggal dulu ya. Dou per dou xi minus d per dt dou per dou xi dot. Ingat I di sini bukan partikel tapi menunjukkan komponen koordinatnya ya. Banyaknya komponen koordinat arah. Oke. Dari definisinya L itu adalah T minus U, masukkan ke sini ya. Maka dapat seperti ini. Nah, dalam koordinat Kartesian untuk sistem yang konservatif, untuk sistem konservatif, maka energi kinetiknya pasti dia hanya mempunyai hanya fungsi yang berupa terhadap kecepatan ya, xi dot. Sedangkan U dia berupa fungsi yang hanya pada x bergantungnya. Jadi karena T-nya hanya berupa fungsi yang hanya bergantung kecepatan, kalau U dia hanya bergantung pada posisi atau koordinat, maka jelas yang bagian dou T per dou X nanti akan sama dengan 0 karena dia nggak bergantung dengan posisi atau koordinat. Dan begitu juga untuk yang potensial, dou U per dou X dotnya juga akan sama dengan 0. Karena si U-nya itu hanya fungsi yang berupa dari koordinat ya, bukan kecepatan. Artinya dari bentuk persamaan ini kan ada dou T per dou X, nah itu akan nilainya 0. Minus dou U per dou X, jelas enggak 0 ya, ada nilainya dou U per dou X. Yang ini, dou T per dou X dot juga ada nilainya, tapi yang ini minus dou U per dou X dot itu kan 0. Ya. Nah, jadi persamaan ini sederhananya nanti adalah tinggal minus dou U per dou X dan minus D per DT dou T per dou X dot. Ya. Gitu. Jadi sederhananya seperti ini persamaan Lagrange-nya nih. Nah, ya. Oke. Dan karena awalnya asumsi awal kita adalah sistemnya konservatif, maka gaya berkaitan dengan turunan dari potensialnya ya. Minus gradien U kalau kalian di fisika dasar ya. Makanya di sini minus dou U per dou X. Itu kalau gayanya berupa gaya konservatif. Nah, maka kita tinggal merubah suku yang sebelah kanan ini. Ini kan udah jelas nih. Minus dou U per dou X adalah F ya. Nah, maka suku yang sebelah kanan, kalau kita rubah sedikit, yang bagian dou T per dou X dot dengan definisi T-nya adalah setengah mx dot kuadrat ya. Setengah mx dot kuadrat. Diturunkan terhadap X dot, maka jadinya kan 2mx dot, tapi dikali 2 kan jadi setengah. Coret 2-nya, jadi tinggal mx dot. Dan karena diturunkan terhadap I, komponen I, maka ini J pun akan berubah jadi komponen I ya. Dan sigma-nya pun akan hilang jadinya. Karena gini, katakan aja ini X1 lah, atau X. Dou per dou X dot. Maka yang J ini kan bisa macam-macam, karena kan ini sigma. Berarti artinya bisa setengah M X1 kuadrat atau X kuadrat, ditambah setengah M Y kuadrat, ditambah setengah M Z kuadrat gitu kan.
Tapi karena turunan kita hanya terhadap X, maka yang Y sama Z 0 kan? Jadi bagian yang indeks di sini itu akan mengikuti yang di sebelah sininya, operator turunannya. Karena turunan kita hanya terhadap si komponen I, ya, bukan yang selain I. Gitu ya. Makanya di sini sigmanya sudah hilang. Oke. Nah, yang bagian ini itu kan sama aja momentum kan, M kali V. Ingat X dot sama aja V. Ini adalah momentum. Dan P diturunkan lagi terhadap waktu, maka jadinya P dot. Nah, karena ini jadi sama dengan P dot dan ini sama dengan F, maka ya udah hubungannya F sama dengan P dot. Yang enggak lain adalah ini persamaan gerak dari mekanika Newton ya. Gitu. Jadi F enggak cuma M kali A, tapi M bisa juga P dot atau dP per dt. Karena yang bagian X dot diturunkan lagi terhadap waktu kan jadi percepatan ya. Gitu. Oke. Jadi kelihatan hubungan antara persamaan gerak Lagrange dengan mekanika Newton ya. Nah, simple mencari hubungannya. Nah, sekarang kebalikannya. Sekarang kita coba gunakan konsep Newton untuk memperoleh persamaan gerak Lagrange ya. Jadi, kita tinjau suatu partikel tunggal lagi, anggap aja satu partikel dulu. Kita perlu merubah dari koordinat X Kartesian ke koordinat diperumum karena kan persamaan Lagrange itu kan selalu umumnya berkaitan dengan koordinat diperumum ya. Jadi kita perlu mencari hubungan dari koordinat X ke koordinat diperumum, yaitu dengan persamaan transformasinya ini ya. Jadi si X ini pasti bisa berkaitan dengan fungsi dari Q dan T. Artinya kalau misalkan Cartesian ke bola, contoh yang sederhana lah ya, berarti kan X-nya bisa dirubah menjadi dalam bentuk R theta sama pi kan, gitu ya. Nah, ini lengkapnya ada T juga di sini. Oke. Nah, maka dengan X yang fungsi dari Q sama T kalau diturunkan X dot, berarti kan ini turunkan terhadap Q dulu, 2X per 2Q. Nah, dQ per dt-nya menjadi Q dot, baru yang ini turunkan terhadap waktu 2X per dt. Kemudian dari sini kalau kita turunkan lagi terhadap Q dot ya, 2x dot per 2Q dot untuk yang I, maka nanti yang ini kan Q dotnya kan jadi hilang ya. Maka tinggal 2x per 2Q. Yang bagian ini kan nggak ada Q karena apa ya? Nggak ada Q dot di sini karena x-nya kan hanya fungsi dari Q ya. Maka ini jelas turunannya menjadi 0. Maka tinggal ini doang. Ya, jadi tinggal 2x dot per 2Q dot sama dengan 2x per 2Q. Lagi-lagi sumasinya hilang karena turunan kita untuk si komponen I. Di sini J akan menyesuaikan dengan komponen I-nya ya, gitu. Dan dengan momentum yang diperumumnya ya, bersesuaian dengan koordinat diperumum QJ-nya, kita bisa definisikan yang sebelumnya bahwa P itu adalah dot per 2Q dot. Nah, ini belum kita bahas ya. Nah, ini permisalan kita definisikan dulu. P-nya itu momentum yang diperumumnya sama dengan dot per 2Q dot. Nah, untuk melihat bentuk ini masuk akal atau enggak, ya, yang bagian momentum diperumum ini, kita bisa pakai contoh lebih jelasnya. Nah, sebagai contoh misalkan untuk partikel yang bergerak dalam bidang koordinat polar, ya, jadi yang bagian X sama Y, X dot sama Y dot kita rubah. Intinya kan T-nya nanti dapat seperti ini bentuknya ya. Nah, dengan T yang bentuknya seperti ini, kalau kita gunakan definisi yang ini, bahwa momentum diperumum itu adalah dot T per dot Q dot, ya, maka kalau ini T-nya kan dia berhubungan dengan R sama theta ya. Jadi kalau diturunkan misalkan PR, berarti kalau di sini PR berarti adalah dot T per dot R dot ya. Kalau di sini theta berarti P theta sama dengan dot T per dot theta dot ya. Nah, maka kalau diturunkan terhadap R dot, maka yang ini tinggal 2R dot dikalikan M per 2 jadinya MR dot ya. Terus yang bagian ini kan sudah 0 itu, maka jadinya kita peroleh momentum P-nya itu adalah sama dengan M R dot ya. Ini kayaknya nggak pakai R dot kuadrat ini, saya ada yang salah nulis ini. Ini nggak pakai kuadrat ya, karena kan turunan R dot kuadrat kan jadinya kan 2R dot. 2R dot dikali M per 2 kan jadinya MR dot. Ya, ini salah nih.
Karena memang momentum kan M kali V, bukan M kali V kuadrat ya. Ini salah. Jadi nanti saya rubah aja di slide-nya aja ya. MR dot harusnya. Nah, inilah adalah untuk momentum pada arah R-nya. Sedangkan untuk yang pada arah theta berarti dot T per dot theta dot, maka yang ini 0, turunkan terhadap theta dot yang ini berarti 2 theta dot dibagi 2 jadi theta dot dikali M dikali R kuadrat, maka dapatnya ini. Itu untuk yang koordinat theta. Jadi momentum pada arah theta. Nah, maka jelas di sini nih. PR ini itu menunjukkan momentum liniernya. Ya, karena hanya pada arah radial. Jadi bergeraknya lurus, maka dia disebutnya momentum linier. Sedangkan kalau di sini theta, ini kan sama aja MR kuadrat kan I. Theta dot itu omega. I omega kan adalah sama aja dengan momentum angular ya, momentum sudut. Nah, jadi dengan definisi kita yang sebelumnya, maka ya nampaknya sih konsisten dengan konsep Newtoniannya ya. Jadi bisa kita terapkan bahwa si P tadi adalah dot T per doki dot ya, gitu. Oke. Dari yang sebelumnya kita sudah bahas masalah ini nanti kepake ya. Dan P sudah diketahui P-nya seperti ini. Nah, sekarang tinggal F-nya. Ini penting karena kunci dari mekanika Newton kan F, gaya. Dan gaya adalah berkaitan dengan momentum. Makanya tadi kita perlu definisi momentum juga. Nah, untuk mencari definisi gaya, kita bisa awali dari tinjau kerjanya ya, kerja virtual istilahnya. Karena kan di sini ada banyak variasi lintasan. Jadi kita menghitung kerja dari masing-masing variasi lintasan tadi, makanya disebutnya kerja virtual atau delta W ya, gampangnya kerja. Yang berhubungan dengan variasi lintasan delta X, maka bisa kita tuliskan konsep kerjanya, yaitu delta W sama dengan sigma F delta XI. Ya. Jadi kita menjumlahkan semua gaya pada masing-masing lintasannya, delta X-nya. Nah, dari definisi yang kalkulus variasi, bahwa delta sendiri yang menunjukkan variasi itu kan sama aja menunjukkan turunan juga ya, dia sama aja operator turunan. Nah, berarti delta ini bisa kita rubah dalam bentuk do si x-nya ya, do x per do ki dikalikan dengan delta ki. Ya, ingat memang delta itu adalah do per do. Maksudnya di sini bebas, dia mau pakai yang sebelumnya kan kita pakainya alfa ya, do per do alfa, di sini kan dikalikan delta alfa gitu ya. Jadi sama aja, ini kita pakainya ki di sini. Nah, terus dari bentuk yang ini kita misalkan aja yang bagian F do X per do ki-nya itu sebagai ki-nya ya. Artinya dari sini kita bisa simpulkan bahwa gaya diperumum Qj ini itu bersesuaian dengan ki yang tadi di sini nih ya. Jadi definisi Q-nya itu sekarang adalah sigma dari F do Xi per do Q. Ya. Nah, maka artinya karena kerja itu adalah energi satuannya, maka hasil perkalian Q dikalikan Q besar dikalikan dengan Q kecil juga harus energi ya. Jadi maksudnya Q sama Q kecil yang di sini nih. Artinya kalau Q-nya itu berupa panjang atau perpindahan atau jarak, maka Q besarnya haruslah berupa gaya supaya menghasilkan bentuk energi ya atau kerja. Begitu juga kalau misalkan Q-nya sudut, maka Q besarnya itu haruslah torsi, gaya putarnya ya. Karena memang gaya dikalikan perpindahan, entah itu perpindahan liniernya atau perpindahan sudutnya. Ya, kalau perpindahan ini berarti itu menghasilkan kerja juga untuk yang gerak linier, yang torsinya berarti untuk yang kerja rotasinya ya. Gitu. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi kita bisa definisikan bahwa yang bagian F do X per do Ki itu sebagai gaya diperumumnya atau Qj-nya ya. Gitu. Nah, kita sudah dapat definisi gaya diperumum dan juga momentum diperumum, tinggal kita hubungkan ke mekanika Newtonnya sekarang. Nah, untuk yang sistem konservatif, karena ini syarat mutlak juga, maka si gaya yang diperumum tadi haruslah juga sama, itu turunan dari energi potensialnya.
Karena ini adalah gaya diperumum, maka turunannya pun terhadap koordinat diperumum. Jadi minus 2U per 2Q. Nah, dari sini kita bisa peroleh persamaan Lagrange ya dari definisi-definisi sebelumnya yang sudah kita bahas. Pertama dari definisi yang tadi, yang momentum. P tadi adalah apa? Do T per do Q dot. Sekarang kita coba evaluasi. Ya, do per do Q dot, T-nya diganti setengah mx dot kuadrat. Nah, berarti ini kita turunkan terhadap Q dot ya. Maka turunannya, pertama kan turunkan pangkatnya dulu 2x dot, ketemu 2-nya coret, jadi di sini mx dot. Dan si x dotnya sendiri diturunkan terhadap Q dot ya. Maka di sini 2x dot per 2Q dot. Gitu. Nah, terusnya dari definisi yang awal juga nih, tadi bahwa dx dot, do x dot per do Q dot itu sama dengan do x per do Q ya. Jadi kita bisa rubah seperti ini nih. Nah, ini momentumnya nih. Oke. Nah, kalau ini kita turunkan terhadap waktu, P dot. Nah, kenapa kita perlu mencari P dot? Karena memang F berkaitan dengan P dot nanti kan. Nah, itu tujuannya ke situ. Jadi kalau ini kita turunkan lagi terhadap waktu, maka ini jadi perkalian UV kan. Turunkan dulu yang X dotnya terhadap waktu, maka jadi X double dot. Sekarang turunkan ini terhadap waktu, maka nanti dapat yang ini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, terusnya kita jabarkan sedikit lagi untuk yang bagian bentuk terakhirnya. Jadi suku yang kedua ini ya, yang bagian D per DT dari do X per do Q. Nah, maka yang bagian itu, yang bagian D per DT do X per do Q bisa kita rubah. Ingat X di sini itu dia merupakan fungsi dari Q sama T yang awal kan, Q sama T. Jadi kalau ini kita turunkan terhadap waktu, maka turunkan terhadap Q dulu. Nanti dapat yang ini nih. Do kuadrat X per do Q dikalikan dengan do Q lagi. Ini pakai indeks yang lain untuk membedakan do Q K per do Q J. Ya. Dengan di sini adalah terhadap Q dotnya. Ya, terhadap Q K-nya yang diturunkan terhadap waktu. Makanya di sini Q dot K. Gitu. Kemudian baru yang terhadap waktunya. Ya, jadi do kuadrat X per do Q dikalikan do T. Ya. Nah, masukkan ini ke suku yang kedua terakhir yang dikalikan dengan mx dot. Nah, nanti dapat yang ini kan, dua suku terakhir ini nih. Seperti itu ya. Nah, dari bentuk ini, suku pertama yang di sebelah kanan yang ini. Nah, yang ini itu nggak lain adalah gaya diperumumnya Qj. Karena bagian mx double dot ini kan sama aja dengan gaya ya. Fi kan, Fi do x per do Q kan sama aja dengan Qj tadi kan, gitu ya. Jadi yang ini kita bisa ganti dengan Q. Nah, sedangkan jumlah dua suku lainnya yang ini itu nggak lain adalah do T per do Q. Loh bisa begitu? Nah, kita coba jabarkan nih supaya dapat bentuk ini. Kalau do T per do Q kita turunkan dengan T yang kita ambil bentuknya ini ya. Ya, setengah mx dot kuadrat. Maka kalau turunkan terhadap Q, pertama x dotnya diturunkan dulu jadi 2x dot, makanya di sini mx dot, dan si x dotnya diturunkan terhadap Q, 2x dot per 2Q. Oke, dan gunakan definisi x dot yang di awal-awal nih, x dot itu kan bentuknya ini ya. 2x per 2Q dikalikan Q dot ditambah 2x per 2T. Nah, ini diturunkan lagi terhadap Q. Nah, makanya di sini do per 2Q sigma 2x per 2Q Q dot ditambah 2x per 2T. Kalau ini diturunkan terhadap Q, maka nanti kan hasilnya, kan ini tinggal turunkan terhadap Q, ini bekerja ke sini, karena ini kan hanya ada Q dot di sini kan. Ini ke sini, maka dapat yang ini. Ini dikalikan ke sini, maka nanti dapat yang ini. Ya. Nah, jadi makanya dua suku terakhir ini bisa kita ganti menjadi do T per do Q ya. Nah, gitu. Sederhananya itu. P dotnya sama dengan QJ ditambah do T per do QJ. Oke. Nah, inilah bentuk sederhananya. Nah, maka dari definisi momentum diperumum yang tadi, ya. Pertama, P dot itu kan adalah turunan momentum terhadap waktu. Makanya di sini D per dt dengan definisi momentum kita tadi awalnya adalah do T per do Q dot ya. Gitu. Terusnya yang bagian do T per do Q pindah ke sebelah kiri, maka nanti dapat yang ini minus do T per do Q sama dengan QJ ya. Nah, yang bagian QJ itu kan bisa dirubah untuk yang
kalau dia dipengaruhi oleh medan konservatif, maka Q-nya bisa diganti menjadi minus dou per doki, ya. Nah, terus karena si U juga tidak bergantung pada kecepatan di perumum, dia hanya bergantung terhadap Q, ya, sesuai definisi kita di awal-awal. Maka yang bagian dot per doki dot kita bisa tambahkan minus U aja, nggak masalah. Karena kan dou per doki dot kan 0 ya. Karena U di sini hanya bergantung terhadap Q. Oke. Ya, yang bagian ini bisa kita rubah jadi seperti ini. Sedangkan yang ini kita pindah ruaskan ke kiri jadi plus. Digabung dengan yang ini maka nanti dapat seperti ini. Nah, dari definisi L sama dengan T min U. Nah, ini kan T min U kan sama aja L. Maka jadi seperti ini bentuknya. Dan ini nggak lain adalah bentuk persamaan gerak Lagrange. Ya. Tuh, jadi ada korelasi antara mekanika Newton dengan mekanika Lagrange. Gitu. Oke ya. Jelas sampai sini. Nah, sekarang kita menyangkut suatu teorema yang berkaitan dengan energi kinetik. Ya, ini khusus dengan energi kinetiknya. Ini penting juga. Oke. Jadi di sini jika kita pengen tuliskan bentuk energi kinetik dalam suatu bentuk yang fix, yang tetap ya. Artinya dia bentuknya beginilah gitu maksudnya. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan koordinat kartesian ya, menunjukkan T itu adalah fungsi kuadrat yang homogen dari X dot. Karena T adalah setengah mx dot kuadrat. Fungsi kuadrat homogen itu artinya dia hanya ada suku kuadratnya ya, nggak ada suku yang AX yang X-nya ataupun konstantanya. Karena kita tahu fungsi kuadrat itu kan ada AX kuadrat plus BX plus C ya. Nah, tapi untuk yang homogen artinya hanya terhadap pangkat 2-nya aja. Gitu, oke. Ingat jangan lupa I di sini menunjukkan jumlah komponen sudut, komponen koordinat maksudnya X, Y, Z atau R, theta, pi segala macam ya. Sedangkan alfa itu menunjukkan banyaknya partikel. Oke, jadi partikelnya dari 1 sampai N. Nah, sekarang kita ingin tinjau lebih detail lagi kebergantungan T pada koordinat dan kecepatan di perumum. Ya, dari bentuk ini kita coba dihubungkan ke koordinat di perumum. Nah, maka untuk banyak partikel, persamaan transformasinya itu kan berarti intinya kan tetap sama ya. X-nya itu pasti hubungannya dengan koordinat di perumumnya, Q sama T. Bedanya di sini ada banyak partikel aja, artinya ada sekian n persamaan transformasi untuk masing-masing partikel ya. Karena di sini ada indeks alfa nih. X1 nanti gimana hubungannya X2 untuk partikel 2 gitu ya. Nggak usah dipusingin untuk yang indeksnya. Untuk operasinya sih mirip-mirip analogi ya. Jadi kalau itu kita turunkan terhadap waktu X dot, maka ini jadinya kan turunkan terhadap Q dulu karena ini fungsinya terhadap Q. Jadi do X per do Q, baru dq per dt jadi Q dot, baru do X per do T ya. Nah, karena kita perlu X dot kuadrat, ya udah gini kita kuadratin aja. Maka X dot kuadratnya jadi penjabarannya seperti ini. Yang bagian ini dikuadratin, maka perlu dikalikan lagi dengan bentuk yang ini. Nah, untuk membedakan indeks, jangan pakai J lagi. Kita pakai indeksnya di sini K ya. Jadi do X per do Q K dikalikan dengan Q dot K. Ya, gitu. Terus dikalikan dengan apa? Kali silangnya ya, 2 kali ini. Nah, nanti dapat yang ini. Kemudian ini dikuadratkan, maka dapat bentuk yang ini. Ya, gitu. Jadi, substitusikan bentuk X dot kuadrat ini ke persamaan energi kinetiknya yang ini, maka penjabarannya nanti seperti ini tuh. Wah, lumayan, agak panjang ya. Gitu. Nah, tapi biar nggak rumit ngelihatnya, kita bisa bentuknya kita misalkan. Jadi anggap aja suku yang di depan Q dot tadi adalah AJK, yang di depan Q dot yang ini adalah BJ ditambah C. Jadi AJK itu yang ini ya, nih perkalian do X per do Q dengan do J dengan do X per do K ini AJK. Yang bagian ini do X per do J adalah BJ ya, yang ini anggap aja konstanta kan, nggak ada turunan kan ya, gitu. Oke, nah kasus yang sangat penting terjadi ketika sistem yaitu yang skleronomik ya, yang sebelumnya skleronomik, maka persamaan transformasi itu tidak bergantung terhadap waktu secara eksplisit. Oke, maka turunan parsial terhadap waktu itu bernilai 0.
Jadi di sini persamaan transformasinya nggak bergantung terhadap waktu, maka dia disebutnya non holonomik. Tapi non holonomik di sini masih bisa kita kaitkan dengan hubungan koordinat ya, makanya disebutnya skleronomik gitu. Oke. Karena do x per do t-nya sama dengan 0, otomatis nanti bj-nya 0 dan yang c-nya pun 0. Jadi dua suku ini akan bernilai 0 nih. Karena bj sendiri ada hubungan dengan turunan terhadap waktu ya. C juga begitu, kita lihat nih. Nah, bj itu adalah yang ini nih ya. Nih, yang do x per do t-nya kan jadi 0. Yang ini juga jadi 0 gitu. Jadi hanya ada suku pertama akhirnya. Gitu. Artinya dari sini kita peroleh bahwa energi kinetik itu merupakan fungsi kuadrat homogen dari kecepatan di perumumnya. Jadi T-nya adalah sigma A Q dot C dikalikan Q dot K. Jadi ya mirip-mirip bentuknya. Mau dia bentuknya koordinat Cartesian pakainya kan X dot kan. Untuk yang di perumum ya berarti Q dot sama Q dot ya. Nah konsekuensinya apa dari bentuk yang ini? Maka konsekuensinya ini. Kalau ini kita turunkan lagi terhadap Q misalkan ya, karena memang fungsinya kan terhadap Q. Berarti dot T per dot Q L. Nah, karena Q-nya di sini ada J sama K, maka kita turunkan dulu terhadap L, katakan aja, maka jadi di sini ALK Q dot K. Turunkan terhadap untuk yang QK, berarti jadinya di sini Q dot C ya. Gitu, AJL di sini. Dikalikan lagi dengan Q dot L, ini dikalikan dengan Q dot L, ini juga semua dikalikan dengan Q dot L, nanti dapat bentuknya seperti ini. Nah, dalam kasus ini, itu semua indeks itu sama ya, karena indeks L sama K di sini tuh menunjukkan banyaknya komponen, kan cuma ada 3 ya. Jadi L-nya bergerak dari 1, 2, 3, K-nya juga 1, 2, 3, gitu kan. Ini juga sama, J-nya juga bergerak dari 1, 2, 3, gitu. Jadi pasti ada saat di mana ketika ini jadi X, ini jadi Y, maka ini tukerannya jadi Y sama X. Nah, XY ditambah YX kan sama ya, jadi 2 kali kan. Makanya di sini kita bisa katakan aja bentuk ini sama. Itu tinggal 2 kali dari sigma AJK Q dot C Q dot K ya. Dan ini enggak lain adalah bentuk dari T, yaitu sama dengan 2T. Nah, inilah hasil pentingnya. Jadi hasil pentingnya adalah untuk kasus khusus dari teorema Euler yang menyatakan bahwa jika f YK adalah fungsi yang homogen dari YK yang berderajat atau berpangkat n, ya maka bentuk sigma YK dari 2F per 2YK tinggal n dikali f. Ya artinya kayak gini nih, kalau si T ini adalah fungsi yang homogen, fungsi kuadrat yang homogen, artinya kalau kuadrat berderajat 2 ya, n-nya pangkat 2, n-nya 2, maka bentuk ini simpelnya tinggal hasilnya 2 kali T, karena si T-nya sendiri pangkat 2 kan homogennya ya. Gitu. Jadi umumnya adalah bentuknya seperti ini. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang kita tinjau hukum kekekalan ya, kita tinjau ulang lagi untuk hukum kekekalan kalau dilihat dari sisi mekanika Lagrange ya. Gitu. Oke. Nah, udah kita bahas juga sebelumnya bahwa waktu itu adalah homogen ya, sama dalam suatu kerangka acuan inersia. Jadi sebenarnya kerangka acuan inersia itu ada kaitannya juga dengan relativitas ya. Kalau di kita itu ditransformasinya berkaitan dengan transformasi Galileo. Nah, dalam transformasi Galileo, waktu di pengamat satu dengan pengamat yang lain ketika kerangka acuannya itu bergerak dengan kecepatan konstan, maka nggak ada dilatasi waktu kan untuk transformasi Galileo ya. Berbeda dengan transformasi Lorentz kan. Nah, itu kan ada proses dilatasi waktu. Artinya waktunya nggak lagi homogen, nggak lagi sama gitu. Untuk semua kerangka acuan inersia kan. Nah, maka dalam kasus kita karena di sini kerangka acuannya inersia ya, yaitu berkaitan dengan transformasi Galileo juga. Jadi waktu itu adalah homogen gitu. Nah, oleh karena itu juga maka Lagrangian yang menggambarkan sebuah sistem yang tidak berinteraksi dengan apapun di luar sistem ya, yaitu tidak dapat bergantung terhadap waktu secara eksplisit gitu. Jadi si Lagrange-nya sendiri enggak fungsi dari waktu gitu. Nah, jika sistem berada dalam medan gaya yang konstan ya atau seragam.
Ya balik lagi ke bentuk yang medan konservatif juga ya, gitu. Jadi dalam hal ini nilai doel per dot-nya itu sama dengan 0. Jadi Lagrangianya itu bukan lagi fungsi terhadap waktu. Dia hanya fungsi dari x dan x dot gitu untuk yang suatu kerangka acuan inersia di mana bentuk waktu adalah konstan atau sama ya di antara kerangka satu acuan dengan kerangka acuan yang lain. Makanya doel per dot sama dengan 0 ya. Nah, maka turunan total dari Lagrangiannya karena si L-nya ada berkaitan dengan X dan X dot atau Q dengan Q dot, maka turunan terhadap waktunya jadinya doel per do Q, dq per dt jadi Q dot ya. Kemudian doel per do Q dotnya dq dot per dt jadi Q double dot. Jadi bentuknya seperti ini. Nggak ada lagi yang doel per dot ya. Jadi suku doel per dot sudah hilang. Nah, tetapi dari persamaan Lagrange sendiri menyatakan bahwa doel per do Q itu kan sama dengan dt per doel per do Q dot ya. Ini kan persamaan Lagrange, hanya bedanya dipindah ruas ke kanan aja ya. Jadi yang bagian ini doel per do Q bisa kita substitusi ke bentuk ini ya. Nah, maka jadinya seperti ini. Ini ya. Oke. Dari bentuk yang ini, oke. Untuk dua suku yang kanan ini, kita bisa rubah bentuknya menjadi sigma d per dt dari Q dot do L per do Q dot. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Coba aja, kalau kita turunkan terhadap waktu, pertama Q dot diturunkan terhadap waktu jadi Q double dot. Nah, dapat ini kan? Ya. Kemudian Q dotnya kita biarin, sekarang do L per do Q dot turunkan terhadap waktu, nanti dapat yang ini. Nah, jadi ini bisa digabung ya. Jadi dalam satu sigma, karena sama-sama J indeksnya, D per dt dari Q dot do L per do Q dot. Oke. Dan karena masing-masing ada D per dt, kita bisa keluarin D per dt-nya. Jadi dalam kurung L minus sigma Q dot C do L per do Q dot C. Nah, karena ini sama dengan 0, turunan suatu fungsi yang 0, maka jelas fungsi itu udah pasti harus konstanta kan yang dalam kurung ini ya. Jadi kita bisa notasikan bahwa konstanta ini itu sebagai minus H. Jadi yang bagian L minus sigma Q dot per do L per do Q itu kita sebut aja sebagai minus H. Kenapa pakai minus? Nah, itu biar hubungan matematisnya enak melihatnya aja. Jadi nggak pakai yang plus H ya, gitu. Jadi cuman karena masalah alasan matematis, nggak ada alasan fisiknya. Jadi biar bentuknya tuh enak dilihat gampangnya. Nanti ada hubungannya ke situ ya. Oke, kan toh sama-sama konstanta gitu ya. Nah, maka kalau balik lagi, misalkan energi potensial tidak bergantung secara eksplisit terhadap kecepatan, jadi ataupun waktu, jadi U-nya hanya bergantung terhadap X, ya lagi-lagi konservatif. Nah, maka hubungan antara koordinat kartesiannya pun dia nggak bergantung waktu, nggak pakai QT lagi. Jadi X-nya hanya Q, dan Q-nya juga hanya bergantung terhadap X. Oke, maka yang bagian U-nya yang diperumum hanya bergantung terhadap Q, maka jelas do U per do Q dotnya sama dengan 0. Jadi kalau misalkan do L per do Q dot ya dengan L-nya adalah T minus U, maka ini sederhananya tinggal do T per do Q dot gitu. Oke. Ya. Karena U diturunkan terhadap Q dot kan jadinya 0. Jadi tinggal ada T per do Q dot. Jadi yang do L per do Q dot kita bisa ganti menjadi do T per do Q dot. Jadi artinya dari persamaan ini, nah ini kan ada bentuk do L per do Q dot ya. Nanti L-nya tadi diganti menjadi T minus U. Oke. Nah, nanti dapat seperti ini ya. Gitu. T minus U do T per do Q dot di sini. Oke. Nah, dan dengan menggunakan hasil dari kasus yang teorema Euler tadi ya, yang bahwa sigma Q dot do T per do Q dot itu menjadi 2T. Nah, ini kan bisa kita ganti nih. Ini menjadi 2T kan? Nah, jadinya kan seperti ini. Minus 2T. Disegabung-gabungin nantinya di sini T minus 2T adalah minus T dan ada minus U kan? Tuh, minus semua kan? Makanya di sini hanya dikasih minus biar nanti hasilnya positif semua. Dikalikan dengan minus maka jadi T plus U sama dengan H. Dan nggak lain adalah T plus U adalah total energi mekaniknya ya, energi mekanik totalnya. Jadi konstanta H di sini itu ternyata menunjukkan energi total mekaniknya, yaitu T ditambah U.
Ya, itu kesimpulannya. Jadi nggak lain adalah ini sama aja berkaitan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, jadi dilihat dari eh, mekanika Lagrange ya, ini hukum kekekalan energi mekaniknya. Oke, jadi untuk fungsi H-nya sendiri, ini ada maksudnya juga. Jadi fungsi H itu disebut juga sama orang itu sebagai Hamiltonian dari sistem. Ya, jadi Hamiltonian yang didefinisikan dengan rumus ini, ya, perlu dicatat bahwa Hamiltonian H itu dia menyatakan energi totalnya ya, karena tadi T plus U. Tapi dengan dua syarat atau dua kondisi yang harus terpenuhi, yaitu pertama, persamaan transformasinya yang menghubungkan Cartesian dengan diperumum itu harus tidak bergantung terhadap waktu ya. Artinya X berhubungan dengan Q aja atau Q dengan X aja gitu. Sehingga dengan syarat seperti itu, kita bisa memastikan bahwa energi kinetiknya itu merupakan fungsi kuadrat yang homogen dari Q dot. Jadi kita bisa terapkan lagi teorema yang kasus khusus untuk yang teorema Euler-nya ya, yang tadi yang 2T. Kemudian, kondisi kedua, energi potensialnya juga haruslah tidak bergantung terhadap kecepatan. Jadi hanya bergantung terhadap posisi atau koordinat ya. Ya, tujuannya tadi yaitu yang bagian dou per dou Q dotnya itu sama dengan 0 dari persamaan Hamiltonian. Nah, inilah dua kondisi yang perlu dipenuhi supaya Hamiltoniannya itu adalah membentuk energi total mekaniknya. Oke. Dah. Nah, sekarang kita tinjau bagaimana dengan momentum linearnya ya, hukum kekekalan momentum linear. Oke. Nah, untuk kerangka acuan inersia, ruang juga termasuk homogen. Gitu. Kenapa homogen? Karena ketika kerangka acuan inersianya itu berpindah dari satu titik ke titik yang lain, ya, itu kan dengan kata lain kan panjang koordinatnya atau panjang sistemnya itu kan nggak berubah ya. Berbeda dengan kalau kita kaitkan dengan transformasi Lorentz lagi. Di transformasi Lorentz itu kan ada namanya dilatasi, bukan dilatasi lagi, kontraksi panjang ya. Jadi ada pengkerucutan di situ. Jadi ada perubahan panjang ketika suatu kerangka acuan bergerak dari satu titik ke titik yang lain ya. Nah, maka dari sini karena ruangnya adalah homogen, maka Lagrangian suatu sistem yang tertutup yang tidak terpengaruh oleh dia akan tidak akan terpengaruh dengan pergeseran atau translasi dari keseluruhan suatu sistem dalam ruang. Nah, maka kita tinjau pergeserannya. Kenapa kita tinjau pergeseran? Karena momentum linear itu kan berkaitan dengan kecepatan ya. Jadi ada pasti pergeseran posisi di situ. Jadi kalau kita tinjau pergeseran yang sangat kecil, katakan aja dari setiap vektor radius R, karena R di sini itu vektor posisi lah gampangnya, yang menyebutnya R alpha, dan alpha ini adalah indeks untuk yang jumlah partikel ya, banyaknya partikel. Jadi sedemikian sehingga yang tadinya R alpha berubah menjadi R alpha ditambah delta R ya. Di mana besar pergeseran keseluruhan sistem ini itu dinyatakan dengan delta R-nya. Karena ini untuk menyatakan seluruh partikel ya, R alpha nih. Nah, sederhananya kita periksa sistem yang hanya satu partikel dulu aja. Nanti untuk yang banyak partikelnya, kita tinggal memasukkan sumasi terhadap alfa, ya udah kita dapat meninjau sistem untuk yang n partikel secara keseluruhan dengan cara yang analogi yang sama ya. Gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet. Nah, maka untuk Lagrangian yang dalam bentuk koordinat Cartesian, jadi L-nya jelas X hanya X dot, nggak bergantung T ya, dari yang konservasi energi tadi. Maka perubahan L yang disebabkan oleh perpindahan yang sangat kecil tadi, yang delta R ini, di mana delta R-nya adalah sigma I delta X EI. Nah, kalian nggak perlu bingung dengan simbol ini. Anggap aja delta R itu kayak DR, karena kan delta itu kan simbol turunan juga ya. Kalau di medan elektromagnetik kan kita tahu DR itu adalah DXI, DYJ ditambah DZK kan. Sama kayak ini. EI ini adalah vektor satuan arah. Jadi anggap aja ini kayak semacam E1 untuk yang X, E2 untuk yang Y, atau J, E3 untuk yang K gitu ya. Yang delta X1 anggap aja DX, delta X2 DY gitu. Jadi nggak usah rumit-rumit ya. Oke.
Nah, maka nilai variasi dari delta L-nya adalah do L per do X, delta X, do L per do X dot dengan delta X dot. Jadi nggak ada do L per do T ya, karena L-nya hanya bergantung terhadap X dan X dot. Dan sama dengan 0, karena di prinsip Hamiltonian delta L sama dengan 0 tadi ya. Oke, maka dari situ, karena kita hanya meninjau variasi perpindahan, maka delta Xi itu bukan merupakan fungsi yang implisit atau eksplisit dari waktu ya. Jadi dia fungsi yang tidak bergantung waktu gampangnya. Maka dengan kata lain, delta X dot ini ya delta X dot kan dx per dt ya. Berarti kan d per dt dari delta Xi. Jadi yang bagian delta X ini itu nggak bergantung waktu, maka diturunkan menjadi nilainya 0. Karena delta X-nya 0, jadi yang bagian delta L-nya itu hanya sisanya ini, do L per do X dikalikan dengan delta X. Nah, jadi hanya ada suku yang pertamanya aja, ini sudah 0 ya. Oke. Terus karena delta Xi-nya sendiri adalah perpindahan yang independen, artinya ini kan dia menunjukkan variasi lintasan untuk lintasan 1, lintasan 2 itu kan gak ada hubungan ya, jadi independen. Maka supaya delta L-nya ini identik, ya secara identik hilang, maksudnya bernilai 0, di sini kan kita pengen bernilai 0 kan. Maka jelas yang bagian do L per do X-nya harus 0 untuk masing-masing komponen tadi. Gitu. Jadi do L per do Xi-nya harus sama dengan 0. Dan dari persamaan Lagrange, do L per do X kan sama dengan d per dt do L per do X dot ya. Nah, jadi balik lagi ke sini nih. Dari situ, jelas do L per do X dot sama dengan konstanta dong, karena turunan suatu fungsi yang nilainya 0, berarti fungsi itu harus konstanta ya. Dari suku yang ini, L adalah definisinya T min U, maka karena U tidak bergantung dari X dot, jadi tinggal do T per do X dot. Ini kita turunkan T-nya, dengan T-nya adalah setengah M X dot kuadrat, diturunkan maka jadi tinggal MX dot. Dan gak lain adalah, ini adalah momentum P ya. Nah, karena ini P dan tadi nilainya konstan, berarti karena P sama dengan konstan, nah ini kan gak lain adalah sama dengan hukum kekekalan momentum linier ya, yang konstan terhadap waktu gitu. Jadi hasil ini juga dapat diartikan bahwa jika Lagrangian system itu nggak perlu tertutup, artinya selama dia dipengaruhi oleh medan konservatif ya, maka untuk Lagrangian system dia invarian terhadap translasi dalam arah tertentu. Jika Lagrangian systemnya itu invarian terhadap translasi dalam arah tertentu, maka momentum linear system pun dalam arah tersebut dia akan bernilai konstan terhadap waktu ya. Gitu maksudnya. Oke. Nah, yang terakhir kita tinjau untuk yang momentum angularnya. Bukan yang terakhir untuk materi juga sih, masih banyak lagi ya. Jadi untuk yang hukum kekekalan momentumnya, yang hukum kekekalan momentum angular ya. Nah, untuk momentum angular berarti kan berkaitan dengan perputaran ya. Kalau tadi kan pergeseran untuk yang momentum linear. Nah, maka ide awalnya adalah kita lihat lagi karakteristik dari kerangka acuan inersia. Selain dia homogen terhadap waktu, terhadap ruang, dia pun bentuknya isotropik ruangnya. Isotropik itu artinya sifat mekanik dari sistemnya, yang sistem tertutup, itu tidak terpengaruh oleh orientasi sistemnya. Jadi ketika posisinya diputar, maka dia akan sama gitu sistemnya, nggak berubah ya. Itulah yang disebutnya sebagai isotropik. Jadi tidak terpengaruh dari orientasi sistemnya. Apakah dia vektor posisinya di sebelah sini, kalau diputar dengan sebelah sini dia akan sama ya, gitu. Nah, jadi kalau kita punya misalkan sistem dirotasikan pada sumbu tertentu, anggap aja sumbu yang di sini ya, oleh sudut yang sangat kecil delta theta nih yang di sini. Jadi yang tadinya vektor radiusnya R sekarang berubah menjadi R ditambah delta R, sama kayak tadi, bedanya sekarang adalah dia pakai rotasi ya, perpindahannya. Nah, di mana definisi delta R-nya, nah itu bukan yang tadi, beda lagi. Ini kan berkaitan dengan rotasi. Maka delta R-nya itu adalah delta theta dikeroskan dengan R. Nah, ayo, kenapa dapat kayak gini? Kita ingat aja simpelnya, delta itu kan dia
anggaplah turunan. Turunan terhadap R kan sama aja V, kecepatan ya. Turunan terhadap theta itu kan sama aja dengan omega kan. Nah, ini kan V sama dengan omega cross R ya. Nah, lagi ke fisika dasarnya lagi, omega cross R. Gitu, oke? Nah, maka jadi dalam hal ini vektor kecepatan pun berubah. Ya, ini berubahnya seperti ini. Ya. Dan karena persamaan transformasi untuk semua vektor itu sama, ya jadi perlakuannya sama maksudnya, maka kita peroleh kalau ini diturunkan terhadap waktu, ingat delta theta ini kan dia perubahan sudut untuk semua partikel sama ya, jadi nggak mungkin beda-beda. Maka turunan waktunya terhadap R-nya, jadi delta theta ini konstan. Maka delta R dot sama dengan delta theta dikroskan dengan R dot ya. Nah, untuk satu partikel aja, maka perubahan Lagrangian L karena rotasi sistem ya mirip kayak tadi aja. Hanya bedanya nanti kuantitas di sini kita berkaitan dengan kuantitas rotasi aja bedanya ya. Oke. Maka dari hasil sebelumnya yang berhubungan dengan momentum vektor untuk koordinat kartesian yaitu P sama dengan do L per do X dot. Nah, terusnya yang persamaan Lagrange-nya maka kita peroleh P dotnya sama dengan do L per do X. Kenapa kayak gitu? Ingat lagi aja bahwa L-nya adalah X sama X dot ya. Nah, kalau L-nya ini diganti dengan T minus U, ya, ini kan nanti bagian U diturunkan terhadap waktu, terhadap kecepatan 0 ya kan. Tinggal do T per do X dot kan. Nah, nggak lain adalah sama aja dengan momentum ya. Gitu. Nah, begitu juga yang P dot kenapa dapat do L per do X? Karena yang bagian do L per do X dot di sini kan tadi apa definisinya? Momentum ya. Ini kan sama aja. dP per dt kan sama aja P dot. Pindah ke kanan maka dapat yang ini kan. Gitu ya. Jadi dua persamaan ini dari persamaan Lagrange-nya sendiri ya. Oke. Nah, maka balik lagi. Sehingga perubahan Lagrangian yang tadi itu jadi seperti ini. P dot delta X ditambah sigma P delta X dot. Kita lihat lagi. Nah ini. Ada yang bagian do L per do X, ada yang bagian do L per do X dot. Nah, itu kita ganti dengan yang tadi. Nah, makanya dapatnya seperti ini. Ya, do L per do X diganti jadi P dot, do L per do X dot diganti jadi P. Oke. Dah. Nah, maka supaya sumasi ini hilang, ya simpelnya ya P dot didotkan dengan delta R, ini kan sigma itu kan dijumlahkan ya. Dan ini kan jumlahnya perkalian ya. Kayak semacam AX BX ditambah AY BY kan. Itu kan sama aja perkalian dot ya. P dot delta R ditambah yang ini P dot delta R dot sama dengan 0. Nah, terusnya kita substitusikan dengan persamaan delta R sama delta R dot yang awal tadi. Delta R adalah ini, delta R dot adalah yang ini, ya, dengan sedikit perhitungan matematisnya ya. Nah, maka dengan menggunakan aturan permutasi siklik, ya, faktor dari perkalian triple skalar yang cross sama dot yang tadi, dengan tanpa merubah nilai, maka bisa dirubah seperti itu. Artinya gampangnya gini aja. Kalau misalkan R-nya kita putar ke sini, P-nya dotnya ke sini, delta dot tetanya ke sini gitu ya. Begitu juga gini, R dotnya kita putar ke sini, P-nya bergeser ke sini, delta tetanya ke sini. Gitu. Nanti dapat bentuknya seperti ini ya. Jadi delta theta kita keluarkan delta tetanya di sini. Oke. Kalau kita pengen keluarkan delta tetanya, berarti ini pindah ke sini, P dotnya ke sini, ya berarti ada R P dot dulu kan, baru delta theta ke sini. Nah, makanya di situ ada R cross P dot, ya, gitu. Begitu juga nanti yang sebelah kanan, oke, gampang lah. Nah, karena delta dot tetanya sudah di luar, maka kita tinggal keluarin. Nah, tinggal dapat bentuk yang ini. Sedangkan suku yang di dalam kurung itu nggak lain adalah hasil dari turunan R cross P ini kan. Jadi bentuk ini kita bisa rubah menjadi delta theta dot d per dt r cross p sama dengan 0. Karena delta theta itu sudut yang sembarang, nggak mungkin 0 ya, kan sedang dirotasi kan. Maka jelas yang harus 0 adalah yang ini nih. Nah, karena ini harus sama dengan 0 dan turunan dari suatu fungsi 0, berarti kan fungsinya harus konstan. Dan yang bagian r cross p itu kan nggak lain adalah momentum angular ya. Nah, jadi momentum angular partikel dalam sistem tertutup itu adalah konstan terhadap waktu. Gitu. Jadi
bisa ditinjau ulang juga dari mekanika Lagrange. Kita bisa peroleh hukum kekekalan momentum angular, linear, sama energi ya. Jadi prinsipnya sama, semua analogi. Oke, ringkasnya seperti ini. Untuk karakteristik yang kerangka acuan inersia, dia kalau homogen, waktunya homogen dan tidak bergantung terhadap waktu secara eksplisit dari Lagrangian ya, maka kuantitas yang kekal itu adalah energi totalnya. Kalau ruangnya yang homogen, maka untuk yang Lagrangiannya dia invarian terhadap translasi, maka kuantitas yang kekal yaitu adalah linear, momentum linear. Tetapi kalau ruangnya yang isotropik tidak bergantung terhadap orientasi sistem, maka sifat Lagrangiannya itu akan invarian terhadap rotasi, maka hukum kekekalan yang berlaku adalah momentum angularnya ya. Oke, nah yang terakhir nih baru topik yang terakhir, yaitu persamaan kanonik dari dinamika Hamiltoniannya ya. Oke, apa itu kanonik? Nanti kita bahas ya. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita udah dapat hubungan di mana momentum linier ya, kalau dalam hubungannya dengan koordinat kartesian yaitu dou per dou x dot. Oke. Nah, maka analogi untuk yang koordinat diperumum, maka untuk yang momentum diperumum adalah dou per dou q dot. Nah, cuman memang sayangnya penulisan antara momentum linier dengan yang diperumum memang sama ya. Jadi bentuknya memang sama. Tapi padahal ini dua kuantitas yang berbeda ya. Ya, tergantung persamaannya aja. Kalau dou per dou x dot berarti dia berkaitan untuk yang koordinat kartesian, kalau yang diperumum berarti dou per dou q dot ya. Oke. Nah, maka dengan P yang seperti ini, maka P dotnya menjadi dou per dou Q. Yang sebelumnya dou per dou X ya. Nah, ini yang hasil ini penting nih. Oke. Dari dua hasil ini, maka kalau kita terapkan ke persamaan Hamiltoniannya, Hamilton kan bentuknya ini ya, awal-awal ya. Nah, yang bagian dou per dou Q dot itu nggak lain tadi ini nih. Dou per dou Q dot adalah P ya. Nih. Jadi gitu. Hamiltonian kan bentuknya awalnya seperti ini, dou per dou Q dot kita ganti menjadi P, makanya P dikalikan Q dot minus L ya. Nah, Lagrangian dalam hal ini itu merupakan fungsi dari koordinat diperumum, juga kecepatan diperumum dan juga waktu. Jadi L di sini tuh dia fungsi dari Q dot sama T ya. Nah, artinya kita bisa mungkin dari persamaan yang tadi P yang tadi dou per dou Q dot ini ya, untuk kecepatan diperumum kita bisa tuliskan solusinya ya. Dari persamaan ini kita bisa peroleh solusi dari kecepatan diperumum itu dalam bentuk fungsi dari Q, P, sama T. Kenapa? Karena ingat L di sini dia fungsi dari Q dot, sama T. Kalau diturunkan terhadap Q dot, berarti kan intinya si P ini kan ada fungsi terhadap Q dot, sama T ya. Nah, anggaplah kita bisa mencari Q dotnya sehingga yang bagian P sama Q itu bisa gabung dengan T sehingga Q dotnya itu fungsinya berupa terhadap Q, P, sama T gitu ya. Jadi kita bisa memisahkan Q dotnya lah dengan kata lain ya. Nah, maka otomatis kita semacam merubah yang tadinya kumpulan variabelnya adalah Q dot sama T, ini yang L ya. Q dot sama T menjadi variabelnya Q, P, sama T. Jadi Q momentum sama T. Kalau ini kan Q kecepatan sama T. Jadi bentuk Hamiltonian yang kita punya itu ternyata fungsinya adalah dari Q, P, sama T. Ya, karena L tadi kan adalah fungsinya Q dot sama T. Sedangkan Q dotnya sendiri lihat variabelnya adalah QPT. Ini QPT, ini juga QPT. Jadi hanya adalah fungsi dari Q, P, sama T ya. Nah, jadi persamaan ini ya menekankan fakta bahwa Hamiltonian selalu dianggap sebagai fungsi dari kumpulan variabel QPT, sedangkan Lagrangian itu fungsi dari variabel Q dot sama T. Ya, nah, ini perbedaannya. Ya, H adalah fungsi dari QPT, sedangkan L adalah Q dot sama T. Oke, dengan
asumsi bentuk seperti ini, dengan bentuk seperti ini, maka kita kalau turunkan total dari H-nya ya, turunan total dari H, DH, berarti DOH per DOQ terhadap Q dulu, DQ, terhadap P, maka DOH per DOP, DP, terhadap T, maka DOH per DOT, DT ya. Nah, sedangkan sesuai dengan definisi Hamiltonian, maka turunan total dari H-nya adalah, jadi yang ini maksudnya, definisi Hamiltonian yang ini ya. Nah, ini nih, kalau ini kita turunkan total, nanti bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Jadi ada Q dot DPK, P D Q dot gitu ya, do L per do Q dan do L per do Q dot dan juga ada do L per do T ya. Gitu. Terusnya substitusikan dengan do L per do Q sama dengan P dot. Nah, yang ini P dot K dan do L per do Q dot itu adalah PK, maka suku kedua dan keempat di dalam kurung itu saling menghilangkan. Ini sama ini saling menghilangkan. Pertama, karena sama-sama D dot dan do L per do dot adalah apa? PK ya. Ini kan minus PK, ya ini plus PK. Jadi ini coret. Maka yang bersisa hanya suku 1 sama ketiga, yang ini sama yang waktu. Gitu ya. Nah, jika kita identifikasikan koefisien DQ, DP, dan DT dari dua persamaan yang udah kita dapat di sini nih, DPK yang ini dengan yang ini ya, DQK dengan yang ini sama yang ini. Nah, DT dengan yang ini sama yang ini. Nah, maka kita simpulkan bahwa yang bagian DOH per DOP itu nggak lain adalah Q dot, sedangkan DOH per DOQ adalah sama dengan minus P dot. Ya. Dan tambahan minus DOL per DOT sama dengan DOH per DOT. Oke, gitu ya. Sedangkan apa namanya? Untuk kasus yang lebih jauh lagi, persamaan gerak Hamiltonian ya yang ke dalam turunan total tadi yang dari H tadi, maka DH per DT itu sama dengan DOH per DOT ya. Gitu. Jadi karena di sini nih DOH per DOT sama dengan minus DL per DOL per DOT ya, ini nah ini ya, DOH per DOT sama dengan minus DOL per DOT. Kalau dihubungkan dengan persamaan Lagrangiannya, maka yang bagian DH per DT itu akan sama dengan DOH per DOT ya. Nah, jika apa namanya? Kalau DOH per DOT-nya itu sama dengan 0, nih anggap aja DOH per DOT sama dengan 0, maka H-nya otomatis akan sama dengan konstan ya, energi total mekaniknya ya. Gitu. Nah, karena bentuknya yang simetris ini nih, ya yang ini P, ini Q dot, ini P dot, ini K, QK gitu ya. Maka persamaan gerak Hamiltonian ini itu disebut juga sebagai persamaan gerak kanonik gitu istilahnya. Jadi deskripsi gerak oleh persamaan ini disebutnya sebagai dinamika Hamiltonian ya. Dan persamaan geraknya itu persamaan gerak kanonik gitu. Oke ya, seperti itu. Nah, biar lebih jelasnya kita langsung contoh untuk contoh yang ke-10. Dengan menggunakan metode Hamiltonian, tentukanlah persamaan gerak partikel dengan massa M ya yang dibatasi pergerakannya itu di sepanjang permukaan silinder dengan definisi persamaan silindernya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, ini nggak lain adalah constraint-nya ya. Karena dia terbatasi geraknya di permukaan silinder di sini. Nah, terusnya jika si partikelnya itu tadi mengalami gaya yang berarah ke titik asal, nih, ke titik pusat koordinat di sini, yang sebanding dengan jaraknya, ya, jarak partikel ke titik asalnya tadi, yaitu kita tulisnya F sama dengan minus KR, ya, itu asumsinya. Nah, kita mencari persamaan geraknya dengan menggunakan metode Hamiltonian. Oke. Pertama, karena potensialnya yang bersesuaian dengan gaya F yang ini, minus KR, ya, maka karena dia gayanya gaya yang konservatif, ingat F itu adalah minus do U per do R. Karena ini berhubungan dengan R ya, minus. Minus sama minus coret. Karena ini do U per do R, kita integralkan, maka dapat ini, setengah KR kuadrat nih. Gitu, energi potensialnya ya.
Dan R kuadrat dalam bentuk 3 dimensi adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Dan X kuadrat tambah Y kuadrat tadi dari konstannya adalah R kuadrat. Gitu. Oke. Nah, sedangkan untuk kecepatannya dalam koordinat silinder, ini perlu karena untuk mencari T-nya ya. Nah, V kuadratnya itu adalah R dot kuadrat ditambah R dot kuadrat, ini bukan R dot nih sebenarnya, R kuadrat theta dot kuadrat ditambah Z dot kuadrat ya. Sebenarnya di sini adalah bentuknya X dot kuadrat ditambah Y dot kuadrat, tapi kalian substitusikan X-nya itu R cos theta, Y-nya Z cos theta gitu. Oke. Karena tetanya yang dipakai yang di sebelah sini nih, sudut tetanya ya, bukan sebelah sini. Jadi dengan theta yang di sini substitusikan X-nya R cos theta, Y-nya R sin theta, lalu didotkan, nanti dapat yang ini. Nah, kemudian ditambah Z kuadrat ya. Jadi sebenarnya dua suku ini tuh menunjukkan X dot kuadrat tambah Y dot kuadrat gitu. Cuman dirubahnya dalam bentuk koordinat silinder. Oke, karena R-nya itu konstanta, maka ini jelas nilainya 0 ya. Nah, ini bukan R dot nih, harusnya R nih, salah nih. Jadi kropannya emang juga salah dari bukunya ya. Jadi sama aja setengah M R kuadrat theta dot kuadrat ditambah Z dot kuadrat. Oke. Sudah dapat T sama U, maka kita peroleh L-nya. Kenapa perlu L-nya? Karena kita dari situ baru dapat H-nya nanti ya. Nah, ini L-nya, tinggal dikurangi. Oke. Tujuannya dari situ kita dapat P-nya nanti dari L-nya ya. Nah, ke sini dia. Karena koordinat di perumum kita itu adalah theta sama Z, ya, maka momentum di perumumnya, di sini kan theta sama Z doang kan fungsinya ya. Maka momentumnya ada P theta sama PZ. P theta berarti do L per do theta dot. Nah, ini tujuannya ke sini nih. Ini diturunkan terhadap theta dot, nanti dapat ini ya. PZ berarti do L per do Z dot, ini diturunkan terhadap Z dot, nanti dapat ini. Nah, maka untuk sistem yang konservatif, ya, maka persamaan transformasi antara koordinat di perumum dan kartesian jelas tidak bergantung secara eksplisit terhadap waktu, maka Hamiltoniannya juga pasti dia adalah dalam bentuk variabel theta, p theta, z, pz yang tadi yang sudah kita bahas ya. Nah, memang di sini tetanya tidak muncul secara eksplisit sih ya di sini nih. Tapi harusnya umumnya seperti ini, theta, p theta, z, pz maksudnya ya. Meskipun tetanya tidak muncul secara eksplisit, nah, maka H-nya di sini karena dia hanya bentuknya ada Z, P theta sama PZ ya, yang enggak lain adalah T plus U. Jadi ini ditambahkan. Nah, bedanya sekarang kita ganti theta dotnya diganti jadi seperti ini. P theta per MR dot kuadrat masukkan ke sini, maka nanti dapat yang ini. Ya. Z dotnya pun diganti ya, jadi PZ per M masukkan ke sini dikuadratin nanti dapat yang ini. Oke. Nah, yang bagian ada minus setengah KR kuadrat, minus setengah KZ kuadrat. Nah, kita cukup ambil yang ini bukan minus ditambah ya, plus setengah KZ kuadrat nanti dapat yang ini. Jadi yang bagian setengah KR kuadrat itu kita buang istilahnya, kita tidak perlukan. Ya karena kan konstanta doang ya KR kuadrat ya. Karena kalau konstanta ini kita turunkan, ingat H di sini kan Hamilton kita kan fungsinya turunan persamanya kan. Jadi percuma juga kalau konstanta ditulis kan, karena turunkan nanti kalau diturunkan nanti hilang kan, gitu ya. Jadi bagian konstanta kita bisa hilangkan, kita buang ya, kita tidak perlukan. Karena yang kita perlukan hanya adalah variabel z, p theta, pz atau theta kalau ada ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Oke. Sudah dapat H-nya, maka kita bisa peroleh persamaan kanoniknya. Ini dia. P theta dot berarti minus 2H per 2 theta, ini diturunkan terhadap theta enggak ada, jadi 0. P dot z berarti minus 2H per 2 z-nya turunkan terhadap z dapat yang ini, seterusnya ya. Theta dotnya berarti 2H per 2 p theta ya. Maka ini turunkan terhadap p theta, nanti dapat yang ini gitu seterusnya. Oke. Nah, jadi dari yang persamaan theta dot dan z dot itu memberikan hasil yang sama dengan persamaan sebelumnya nih kalau diperhatikan untuk p theta sama pz ya. Jadi yang bagian dapat theta z sama theta dot sama z dot ini itu sama bentuk yang dengan sebelumnya. Yang Lagrange yang p theta itu do L per do theta dot yang ini. Nah, yang p dot theta-nya itu yang minus 2H per do T ya. Gitu. Makanya disebutnya kanonik karena simetris juga dengan Lagrangian. Oke.
Nah, maka dari sini yang paling gampang kita bisa mulai dari yang ini nih. Karena P theta dot itu adalah nilainya sama dengan minus 2H per 2 theta, ya sama dengan 0. Berarti dari P theta dot ini, kalau diturunkan terhadap waktu sama dengan 0, berarti kan P theta itu harus konstanta ya. Nah, P theta sama dengan konstanta, sedangkan P theta-nya sendiri itu adalah yang ini. Nih, P theta-nya sendiri, MR kuadrat theta dot. Nah, ini. Jadi, MR kuadrat theta dot harus nilainya konstan. Dan ini kan nggak lain adalah I omega ya. I omega adalah momentum angularnya. Jadi, momentum sudut pada arah sumbu Z dengan demikian merupakan gerak yang konstan dia. Jadi, pada arah sumbu Z itu dia berputarnya momentum angularnya konstan. Sedangkan dari persamaan PZ sama P dot Z ya. Kalau tadi kan gabungan antara P theta dengan P dot theta ya. Yang ini sama yang ini digabungkan nanti dapatnya ini. Sekarang P dot Z dengan PZ kalau digabungkan, oke, maka kita bisa peroleh. Nah, persamaannya seperti ini. Oke. Pertama di sini. P dot Z sendiri itu sama dengan minus KZ ya. Nah, karena P-nya ini kalau turunkan terhadap waktu, P dot Z menjadi MZ double dot kan. Nah, ini MZ double dot minus KZ pindah ke sini jadi plus KZ. Nah, itu kan dapat seperti ini. Gitu. Jadi nggak lain yang bagian K per M itu adalah omeganya, omega kuadratnya. Jadi frekuensinya dia pun berosilasi artinya ya. Gitu untuk pada arah Z-nya. Oke. Jadi gerak partikel dalam arah Z itu sama aja dengan gerak harmonik sederhana dia. Jadi untuk yang arah perputaran terhadap sumbu Z dia konstan momentum angularnya. Jadi kalau dia bergerak berputar dia konstan. Tapi kalau dia bergerak ke atas bawah Z, ya dia akan berosilasi. Itu gerak harmonik sederhana. Gitu. Oke. Nah, contoh yang terakhir yang ke-11. Kita gunakan metode Hamiltonian lagi untuk mencari persamaan gerak dari pendulum putar ya, spherical pendulum putar. Artinya selain pendulumnya ini berosilasi begini, nah dia juga itu berputar. Nah, jadi berputar sambil berosilasi, gitu maksudnya ya. Oke, dengan masanya M, masa ininya, panjang talinya B, sudut itunya theta dan sudut putarnya itu pi. Oke. Nah, maka tetap langkahnya cari T sama U ya. Dalam kasus ini koordinat perumumnya adalah theta sama pi ya. Karena dua kuantitas ini yang berubah ketika si partikelnya atau pendulumnya bergerak ya. Nah, maka untuk energi kinetiknya adalah setengah mb kuadrat theta dot kuadrat ditambah setengah mb kuadrat sin kuadrat theta pi kuadrat kuadrat. Nah, kenapa dapat kayak gini nih? Ingat, geraknya itu ada dua macam. Pertama, dia gerak berputar terhadap pi ini. Nah, karena gerak berputar berarti kan ada gerak rotasi. Begitu juga si pendulumnya ini juga berputar terhadap theta ya. Nah, paling gampang untuk yang ini dulu. Untuk gerak rotasi yang ini, pendulumnya ini terhadap theta, ya. Energi kinetik rotasi itu kan setengah I omega kuadrat. Nah, I-nya adalah MB kuadrat karena kan M dikalikan R-nya. R-nya kuadrat, ya. Dengan omeganya, karena ini terhadap theta, ya, perubahan sudut theta-nya, maka ini jadinya theta dot kuadrat. Gitu. Nah, begitu juga untuk yang energi kinetik rotasi pada arah pi di sini. Dengan R-nya adalah B sin theta. Karena anggaplah untuk yang posisi tetap di sini dulu dah. Dia berputar seperti ini kan. Nah, R-nya itu adalah yang ini nih, yang di depan sudut theta. Makanya yang di depan sudut theta ini adalah B sin theta yang ini ya. Nah, B sin theta dikuadratin, maka ada B kuadrat sin kuadrat theta. Dan kecepatan sudutnya terhadap pi itu menjadi pi dot di sini. Ya, jadi ini energi kinetik rotasi untuk yang arah theta. Ini untuk energi kinetik yang pada arah pi, gitu ya. Oke. Nah, terusnya dengan definisi energi potensialnya 0 pada langit-langit ini pendulumnya ya, atau titik pengingat pendulum.
maka energi potensialnya menjadi minus MBG cos theta. Karena dia kan di bawahnya kan, maka minus. Kalau di atas kan positif. Dengan tingginya adalah B cos theta, yaitu yang ini nih, di samping sudut theta ya. Gitu, oke? Nah, maka untuk momentum di perumumnya, gitu. Tujuannya ke sini ya. L berarti T minus U ya. Do L per do theta dot. Nah, ini kalian tinggal cari T minus U dulu, turunkan terhadap theta dot. Ya, nanti dapat seperti ini P theta. Begitu juga untuk yang PP ya, do L per do P dot dengan L-nya T minus U ya, nanti dapat seperti inilah. Oke. Nah, begitu. Maka kita selanjutnya bisa gunakan dua persamaan tadi untuk merubah theta dot dan P dot dalam bentuk P theta dan PP ya. Nah, jadi selalu tujuan dari persamaan Lagrangian ini itu adalah untuk merubah yang theta dot sama P dotnya ini ke dalam momentum di perumumnya ya, P theta sama PP gitu, tujuannya ke situ. Nah, jadi akan bisa dirubah yang bagian theta dotnya menjadi P theta per MB kuadrat, yang P dotnya menjadi PP per MB kuadrat sin kuadrat theta yang tadi ya. Nah, maka kita dari sini bisa menentukan Hamiltoniannya dengan H adalah T plus U. Ya, T-nya adalah ini, setengah MB kuadrat, theta dotnya diganti yang ini, kuadratnya. Kemudian setengah MB kuadrat sin kuadrat theta ya, intinya P dotnya diganti ini, P dot kuadrat jadi ini. Kemudian dikurangi ini. Nah, inilah Hamiltoniannya. Dari sini barulah kita bisa mencari persamaan gerak kanoniknya. Theta dot berarti do H per do P, do H per do P theta, ini turunkan terhadap P theta, ya nanti dapat yang ini. P dot berarti do H per do P, turunkan terhadap P, maka yang ini doang ya, PP ini. Oke, nanti dapat ini. P dotnya minus do H per do theta, maka turunkan terhadap theta dan dapat yang ini. P dot P-nya jadi dapat yang ini, ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti dari sini kalian tinggal hubungkan P theta dot dengan theta dot. Berarti kan ini turunkan terhadap waktu. Ya, nanti masukkan ke sini gitu. Oke. Ya. Nah, maka paling gampang sih untuk yang ini dulu aja nih. Karena P-nya adalah siklik ya, atau satu siklus putaran, kan tadi satu putaran ya. Maka momentum PP-nya itu terhadap sumbu simetrinya adalah konstan yang ini. Jelas, yaitu kan P dot PP dotnya itu kan sama dengan 0 kan, berarti PP-nya kan konstan kan terhadap waktu. Jadi dia untuk yang arah P, perputaran arah P, dia itu momentum angularnya itu kekal ya atau konstan. Oke. Gitu ya. Dari sini nanti kalian tinggal turunkan terhadap waktu nih, nanti dapat persamaan yang lain gitu. Oke. Nah, untuk pembahasannya mungkin sampai sini aja dulu. Sebenarnya ada beberapa topik lagi yang menarik sebenarnya, yaitu yang masalah variabel dinamika dan kalkulus variasi dalam fisika ya. Ini opsional sih kalau di buku, sama ruang fase, teorema Liouville, sama satu lagi virial teorema. Untuk yang 3 topik terakhir mungkin saya tinggalkan dulu, kalian bisa pelajarin dulu ya. Itu hanya opsional tambahan untuk pengetahuan kalian. Kan bisa baca-baca dulu untuk sisanya ya. Oke, jadi untuk yang materi dinamika Lagrangian dan Hamiltonian saya cukupkan sampai sini dulu aja ya. Untuk sisanya kalian bisa pelajarin lagi, oke? Ya, mungkin itu aja dari saya, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.